الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, dan semoga kedatangan kita menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita berada di dalam bab adabu at-tariq, itu adab ketika berada di jalanan, atau ini adab bagi orang yang suka duduk di samping jalan, di samping jalan. Dan ini telah kita kabarkan satu adab di pertemuan yang lalu, yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW yang menegur sahabat-sahabat yang suka berkumpul-kumpul di samping jalan. Lalu Nabi mengingatkan mereka untuk berhati-hati dengan duduk di samping jalan. Lalu mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ini sudah menjadi kebiasaan kami. Jadi kami sudah terbiasa duduk samping jalan." Lalu Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya pun engkau tidak bisa meninggalkan kebiasaan ini, maka berikanlah hak jalan. Artinya engkau punya kewajiban di jalan. Nah, apa dia? Kita sudah bahas yang pertama, yaitu yang pertama ghaddul basar. Boleh duduk di samping jalan, syarat pertama mampu menahan pandangan mata. Ini sudah kita bacakan banyak hadis. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan kepada mukmin untuk menjaga pandangan matanya. Karena salah satu daripada godaan di jalan adalah mata kita menebar. Siapapun yang lewat, bisa pandangan itu menimbulkan syahwat. Juga gara-gara pandangan kita bisa berburuk sangka pada orang yang lewat, mengomentarinya, mengejeknya, menghinanya, merendahkannya. Semua diawali dengan pandangan mata. Makanya ini hak jalan yang pertama. Maksudnya kalau tidak mampu lakukan itu, sebaiknya jangan banyak-banyak menghabiskan waktu duduk di samping-samping jalan. Kalau tidak mampu menahan pandangan mata, ini hati-hati, karena pandangan mata yang terus-terusan melakukan dosa-dosa kecil, walaupun hanya dengan memandang, berketerusan dan tidak ada rencana berhenti, maka Allah akan catat itu menjadi dosa besar. Baik, itu yang pertama yang telah kita bahas. Kita sambung, Nabi menyambung kalimat yang kedua yang harus dijaga oleh mereka yang sering duduk di samping jalan, di warung-warung kopi, di kedai kopi, duduk di depan rumah, di atas tembok yang dibangun di depan pagar, berkumpul-kumpul.
Yang kedua kata Nabi, waqaful azan. Boleh duduk di jalan tapi dengan syarat engkau mampu menahan al-azan, mampu menahan diri untuk tidak mengganggu orang atau menyakiti orang. Al-azan itu menyakiti orang. Dan ini kadang-kadang bagi mereka yang tidak menahan dirinya dari perbuatan maksiat ini, maka cenderung mereka melakukan maksiat-maksiat. Ketika mereka berada di samping-samping jalan bergerombol, lalu kemudian mulailah mereka menyakiti orang lain yang mungkin melewati tempat mereka berkelompok, baik perkataan biqaulin. Jadi kadang-kadang kita menyakiti orang yang lewat dengan perkataan, apakah dengan menyebutkan fisiknya. Kita sebutkan itu yang lewat itu orangnya kok hitam sekali ya, tidak ada manis-manisnya. Biasanya kalau yang hitam-hitam ada manisnya, itu sudah mulai. Kadang-kadang mulut kita menyebut itu orang itu putihnya, tidak ada sedikit pun indah, putih tapi tak indah, putih pucat. Kita sebutkan orang pendek, orang terlalu tinggi. Kadang-kadang kita mulai menghina orang lain. Nah, ini dengan perkataan. Atau kita melakukan yaskhar, as-sukhriyah, merendahkan orang. Tidak mesti kita mengucapkannya untuk memberitahu orang itu. Kita dengan kelompok kita saja, begitu ada orang lain yang lewat, lalu kita setelah mengatakan tentang orang yang lewat itu, lalu kita ketawa bersama-sama. Itu termasuk golongan lumazah. Jadi Allah menyebutkan wailun likulli humazatin lumazah. Allah sebutkan dua dosa lisan yang paling berbahaya yang menyebabkan neraka. Yang pertama humazah, yang kedua lumazah. Humazah itu bahasa lainnya adalah ghibah. Jadi di jalan kita menghibah orang. Ini dosa mulut, dosa lisan. Apa itu ghibah? Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia kalau mengetahui dan mendengar maka dia marah. Itu ghibah. Jadi penekanannya pada menyebut tentang orang lalu orang itu marah kalau dia dengar. Walaupun dia tidak dengar, tapi seandainya dia dengar, dia marah. Kita sebut orang kadang-kadang ini orangnya cebol, kita sebut. Ini orangnya begini. Lalu kita ketawa bersama-sama setelah kita mengupat seseorang yang baru lewat. Dia tidak dengar apa yang kita bilang tadi. Seandainya dia dengar, dia marah. Itu sudah masuk kategori ghibah. Lalu sahabat bertanya ke Rasulullah dalam hadis itu, "Ya Rasulullah, in kana li akhi ma aqul." Bagaimana kalau kami menyebutkan tentang orang tersebut tapi faktanya memang begitu? Faktanya memang begitu, memang benar-benar cebol, memang benar hitam, memang benar dia matanya saru. Mata saru apa bahasa Indonesianya? Juling. Dia memang benar bibirnya sumbing, memang faktanya begitu. Karena ada orang yang hari ini mengaburkan fakta dengan mengatakan apa? Ini bukan ngupat nih, ini memang fakta nih, ini bukan ngupat. Ini kenyataannya memang kayak gitu. Nah, dengarkan jawaban Nabi. Jadi sudah duluan ditanya oleh sahabat, bagaimana kalau kami menyebut-nyebut orang itu dan itu fakta, memang begitu? Apa jawaban Nabi? Laqad yaghtabtahu. Itulah yang namanya ghibah. Jadi ghibah itu tidak peduli mau fakta mau tidak. Kalau orang yang mendengar sakit hati, tidak suka, itu sudah masuk umpan.
Lalu Rasulullah sambung, wa in kana laysa li akhika ma taqul, tapi kalau yang engkau sebut itu tidak berdasarkan fakta, kita bilang orangnya cebol, padahal tidak begitu. Kata Rasulullah, laqad bahattahu, engkau telah memfitnahnya. Jadi kalau fakta jatuhnya ke ghibah, kalau dia sakit hati, syaratnya sakit hati, Bang. Tapi kalau tidak sakit hati, dia suka. Misal ada orang yang kulitnya agak hitam, dia suka dipanggil si black. Bahkan dia mengumumkan kepada orang lain, panggil saya si black. Di Facebooknya dia menulis nama dirinya si black. Itu tidak apa-apa, dia tidak sakit hati. Atau dia memanggil dirinya Ateng misal. Dan dia suka, maksudnya tidak marah, dia itu suka dia dipanggil si Ateng sebagai ciri khas. Atau si jangkung, atau apa sajalah, atau jerapah, atau rimung, atau macam-macam lah. Dia suka, gelar-gelar itu dia suka. Dia tidak menganggap itu hinaan. Itu tidak disebut ghibah. Kuncinya sakit hati. Yang fakta jatuh ke ghibah, yang bukan fakta jatuh ke fitnah. Jadi kalau begitu, tidak ada baiknya ngomong orang sedikit pun. Kalau benar sesuai fakta, ngumpat. Tidak benar, fitnah. Dua-duanya dosa besar. Itu disebut humazah. Ini kan dia kalau duduk samping jalan, tanya sosok lewat, siapa-siapa lewat, bukan pijutan ulunnya ni. Kurus sekali orangnya itu. Masa bisa kayak gitu kurusnya? Lewat yang gemuk, itu gemuk sekali, itu tak kurus-kurus dah lama sekali itu. Jadi itu semuanya adalah hal yang membuat kita akhirnya tidak bisa lepas daripada dosa. Akibat kenapa? Akibat dimulai dari pandangan mata, lalu melihat orang dengan kekurangannya, lalu kita ngumpat. Ini penyakit mulut yang sering berada di kalangan orang yang sering bergerombol di samping jalan. Lalu Allah mencela perbuatan kedua, yaitu lumazah, lamzun. Kalau tadi hamzun, humazah, yaitu ngumpat. Jadi disebut dengan humazah dalam tafsir karena hamazah itu menghembuskan. Disebut dengan humazah karena dia dihembuskan oleh syaitan. Makanya coba lihat Pak, orang mengumpat itu semangat Pak. Kalau sudah mulai satu orang, yang lain menyambut semangat. Siapa yang menghembuskan semangat itu? Syaitan. Syaitan menghembuskan semangat itu. Jadi hati-hati dengan keadaan yang pertama. Yang kedua, kata Allah lumazah. Apa itu lumazah? Yaitu menyebut-nyebut, mengejek-ngejek di depan orangnya langsung. Kalau humazah di belakang, lumazah di depan. Jadi pekim, wadah urang lewat kim raya-raya. Kita sedang duduk di kedai kopi, lewat seseorang, lalu kita sama-sama ketawa. Orang itu merasa dia sedang diejek. Ini semuanya masuk dalam kategori lumazah. Seperti seorang murid, kalau tidak ada gurunya, dia datang ke depan kelas lalu meniru-niru gaya guru. Satu lokal ketawa semuanya, padahal gurunya adalah orang yang baik. Jadi meniru-niru gaya ngajar guru, jadi mengejek-ngejek. Nah, itu disebut dengan lumazah. Ini bisa kena penyakit ini pada orang yang sering duduk samping jalan. Maka hati-hati dengan perkataan. Jadi ada yang merendahkan atau yughazil an-nisa fi turuqan. Disuruh tahan diri, jangan mengganggu dan menyakiti orang, termasuklah menyakiti perempuan-perempuan yang lewat dengan cara yughazil, yaitu menggoda. Jadi menggoda-goda perempuan, lewat perempuan, tanya kemana adik udah ada yang punya atau belum? Kalau belum ada yang punya, biar sama abang saja. Ditahan-tahan perempuan itu, diperli, kadang-kadang macam-macam, disuit-suit.
Jadi ini semua dosa orang yang sering duduk di samping jalan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun perempuan bisa jadi penyebab dosa awal dengan memakai pakaian ketat, tapi reaksi kita menghadapi itu bukan menyebabkan sah untuk digoda. Seharusnya kita menahan diri, menundukkan pandangan, jangan lihat. Sekarang masalahnya tak mungkin tak lihat, karena kata sebahagian orang, hai kiban handangi, barang god kiban handangi. Ini barang bagus ni, kayak mana kita tak lihat. Di situlah gara-gara duduk di jalan, hampir setiap hari malaikat mencatat dosa mata, dosa mulut. Itu menggoda perempuan itu dosa, Pak. Dosa. Ini kadang-kadang bagi mereka yang tidak ada rasa malu, itu terus berlanjut perkara seperti itu. Makanya berhati-hati kalau malu sudah tercabut dari hati. Jangan biasakan menjerumuskan diri ke dalam dosa dengan sering berada di samping jalan. Atau kadang-kadang bifi'alin atau bifi'alin, dia menyakiti orang ketika dia berada di samping jalan dengan perbuatannya. Bagaimana perbuatan menyakiti orang samping jalan? Ilqa al-qazr. Contohnya, dia buang makanannya ke jalan, dia buang kulit pisang, dia buang kulit kacang, duduk sampai jalan, beruh ke dia jalan mandu. Itu termasuk dosa itu. Semua perbuatan orang-orang yang menyakiti pengguna jalan, air yang disiram ke jalan, minyak atau air bercampur minyak, itu semua menyebabkan orang jatuh, menyebabkan orang ekstra hati-hati yang seharusnya itu jalan normal. Nyandasya, kalau membersihkan jalan dari gangguan menyebabkan surga, kan ada hadis Nabi yang menyebutkan seorang laki-laki begitu mudahnya masuk surga, bergembira ria di dalam surga. Apa perbuatannya? Hanya gara-gara memindahkan batang pohon yang jatuh di tengah jalan. Dia pindahkan dengan niat, ya Allah, jangan sampai kaum muslimin lain terganggu. Apa kata Rasulullah? Allah pilih amal itu menyebabkan laki-laki ini masuk surga. Membuang gangguan dari jalan, masuk surga. Memberikan gangguan ke jalan, apalagi jawabannya, Pak? Tidak ada lain, ini neraka ya. Saya sering beri contoh ni, para misal kadang-kadang orang-orang yang pemilik warung kopi, kadang-kadang yang jualan itu ketika tutup kedai, itu semua peralatan sampah-sampah itu geram kat jalan di mana, Pak. Kopi-kopi, bubuk kopi segala macam mesti bersiprak di jalan. Kita lihat pagi itu jalan berminyak, yang jualan mie malam, Pak, itu kan setiap kali jualan mie rebus ada satu kaleng untuk taruh bekasan rebusan terakhirnya yang tersisa. Nanti waktu buat mie goreng, minyak sempom dalam kalengnya. Nanti udah penuh celeng itu, kaleng itu udah penuh itu dengan bekasan mie di dalamnya, minyak, kulit telur, macam-macam, Pak, di dalam itu. Sudah habis jualan, jam 12 tutup, ambil siram di jalan. Besok subuh orang solat subuh bersumpam di situ, mesempom. Apa bahasa Indonesianya mesempom? Terpeleset. Gara-gara semua itu perbuatan ahlu neraka. Menyelamatkan orang dari jalan surga, membuat orang mudarat di jalan neraka. Makanya ini dengan perbuatan pun kita sering duduk di jalan, sering menggunakan jalan, itu dosa. Ini tidak boleh melakukan seperti itu. Jadi ada tempatnya, kalau buang sampah itu jangan di jalan. Sering itu perbuatan seperti itu. Kadang-kadang yang lebih parah lagi, Pak, air paret diambil, disiram ke jalan. Air paret diambil sama pemilik warung, lalu disiram ke jalan.
Bagaimana perasaan kita melewati air parit? Seharusnya air parit yang di jalan itu kita siram agar masuk ke parit. Jadi orang-orang seperti ini menunjukkan apa? Memang imannya tipis sekali. Tidak ada rasa takutnya mengganggu orang. Mengganggu orang itu haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim baru dikatakan dia benar-benar Islam, baru disebut dia benar-benar Islam, yaitu ketika orang Islam yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Jadi lisan kita tidak pernah ganggu orang, tangan kita tidak pernah ganggu orang, kita baru disebut muslim. Yang selama ini mungkin ya Islamnya Islam KTP lah bahasa kita, tapi tidak menjiwai seorang muslim. Seorang muslim tidak ganggu orang lain, Pak, dalam kondisi apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika ditanya, ini hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amal afdal, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala imanun billah wa jihadun fi sabilih, beriman kepada Allah lalu berjihad di jalannya. Itu amalan yang paling afdal, iman dan jihad. Qultu fa yurqa bi afdal. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, lalu membebaskan budak yang bagaimana yang paling afdal? Rasulullah jawab, qala a'laha samanan wa anfasaha inda ahliha. Budak yang paling bagus untuk dibebaskan, yang paling disukai Allah adalah yang paling mahal harganya dan paling dibutuhkan atau disukai oleh tuannya. Jadi dia buang rasa suka dan butuh itu untuk membebaskan seorang budak menjadi merdeka. Itu amalan budak yang paling baik. Lalu ditanya lagi, fa in lam af'al, kalau aku tidak bisa melakukan seperti itu ya Rasulullah? Qala, lalu Rasulullah menjawab, tu'inu sani'an aw tasna' li akhraq. Kalau engkau tidak bisa begitu, maka tolonglah orang yang melarat dan berikanlah pekerjaan kepada orang yang bodoh. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa membebaskan budak, berjihad pun tidak sanggup, bebaskan budak tidak sanggup, maka tolonglah orang yang melarat atau bantulah orang yang bodoh, yang tidak tahu mau kerja di mana, susah jadi dia bingung. Lalu kita punya perusahaan besar, tolonglah mereka yang kira-kira membutuhkan pekerjaan. Itu kalau kita sendiri tidak punya pekerjaan, gimana dulu engkau? Lalu ditanya lagi, fa in lam af'al, kalau aku tidak mampu melakukannya ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tad'un nasa minasyarr. Tad'un nas minasyarr. Kalau engkau tidak mampu, maka jagalah dirimu agar tidak mengganggu orang lain. Fa innaha shadaqah tasaddaqa biha an nafsik. Itu sudah baik, bernilai sedekah, dan itu dianggap sedekah untuk dirimu sendiri. Nah, ini di ujung hadis Rasulullah mengatakan apa? Jangan, kalau tidak mampu melakukan kebaikan pada orang lain, maka minimal jangan berikan kejahatan kita untuk orang. Kalau tidak mampu memberi manfaat, jangan menjadi orang yang memberi mudarat. Itu kunci hidup, Pak. Paling baik manusia yang bermanfaat. Kalau tidak sanggup memberi manfaat, jangan beri mudarat. Duduk diam di rumah, jangan beri mudarat ke tetangga. Jangan beri mudarat kepada orang-orang yang melewati jalan. Makanya orang duduk samping jalan ini banyak masalahnya, Pak. Karena kadang-kadang enggak masuk ke perkara ini, masuk ke perkara lain. Maka semua perkara yang mengganggu jalan itu jangan sampai terjadi bagi kita yang sering berada di samping-samping jalan. Baik, ini adab yang kedua. Berapa menit lagi?
Okey, baik, saya berhenti dulu di sini. Sebelum kita mengajukan pertanyaan, saya jawab dulu pertanyaan saudara kita minggu yang lalu. Pertanyaan pertama, tanggungjawab pimpinan di satu kampung dengan maksiat yang berada di sekitaran kampungnya dengan orang jualan yang menyediakan fasilitas maksiat, apakah perangkat kampung ikut berdosa? Misal kampung memberikan izin orang jualan, di situ ada orang pacaran, di situ nak kedai kopi, wifi bebas, orang main game judi online, anak muda nak salat, tutup tirai warung kopi tapi orangnya nak keluar. Ini perangkat kampung kena atau tidak? Gitu ya Pak, yang pertama pertanyaannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu ditinjau, perangkat kampung sudah berusaha mencegah kemungkaran ini atau belum? Kalau sudah berusaha lalu menemukan tembok yang tebal, ternyata para pemilik warung ni ada backing, backingnya iblis sama syaitan. Jadi Pak Kecil turun tangan tak bisa, malah Pak Kecil ditelepon sama iblis, jangan ganggu-ganggu Kemudian Tuhan pun musyawarah, Tuhan 8 musyawarah, kadus, kepala pemuda, musyawarah ni tak bisa, dah ditahan sama yang lebih besar yang pertahankan maksiat. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka Allah bisa maafkan. Ketika kemungkaran yang kita cegah, kalau khawatir kita cegah terlalu keras, menyebabkan mudarat pada diri kita. Tapi sudah berusaha atau belum? Itu pertanyaan. Kalau tidak berusaha sama sekali, di situ kena apa? Karena kewajiban man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib cegah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Kekuasaan ni maksudnya adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Karena kuasa itu lebih hebat daripada orang yang punya ilmu tapi tidak punya kuasa. Sekarang Bapak Ibu, tanda tangan itu lebih efektif, lebih hebat dampaknya dibandingkan 1000 ustaz, 1000 tengku yang ceramah di pura atau mimbar. Ini kami coba lihat ceramah sudah berapa tahun kita bersama Pak. Cegahlah maksiat, jangan ini, jangan itu. Tapi tanda tangan kami tak berlaku Pak. Sedangkan satu tanda tangan Pak Kecil, kata Pak Kecil, tutup semua. Itu warung-warung tutup, tanda tangan. Muspika semua, tanda tangan. Tanda tangan sekali buat, langsung tutup semuanya. So lebih hebat tanda tangan dengan ustaz. Kan lebih hebat tanda tangan. Makanya kekuasaan itu nomor satu. Nabi suruh cegah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, bilisan. Tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan hati itu adalah, ya Allah kami tidak termasuk golongan itu. Ya Allah janganlah kami, Engkau jadikan bahagian daripada golongan itu. Itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua dosa yang dilakukan di sepanjang jalan, masuk ke kampung mana? Perangkat kampung ada berusaha mencegahnya tidak? Ada peringatan atau tidak? Bahawa ini tidak boleh pacaran di sini. Ini haram. Tidak boleh bersepi-sepian di sini. Tidak boleh begini. Tidak boleh begitu. Ada usaha tidak? Kalau tidak ada, maka termasuklah dianggap wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasama di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hati-hati Pak ni. Kemudian kalau pemilik warung, apakah semua yang masuk ke dia lalu dia buka wifi, padahal yang buka itu yang jahat, maksudnya dia yang buka porno. Pemilik warung tidak merancang untuk dibuka yang porno. Permasalahannya fasilitas itu kita yang beri. Adakah usaha kita menahan itu? Ada kita filter tidak? Kita filter, kita buat kecanggihan teknologi, tidak bisa buka website-website yang berbahaya. Ada tidak perbuatan itu? Kalau tidak ada, maka walaupun kita cuma menyediakan wifi, semua pemain game judi online, semua orang yang melihat yang porno, semua yang mendownload filem porno, nyana red desya geroi
dan kepada yang menyediakan fasilitas. Sudah mati kita berkalang tanah, warung masih berdiri Pak, dilanjutkan oleh anak cucu sampai 8 turunan, 7 turunan lebih, sampai 8 turunan. Semua dosa itu mengalir ke kuburan. Terimalah siksa jariah. Hinan ke Mahambo, kita mau keluar dari kuburan, tidak dikasih izin. Kalau kita keluar pun, orang pun tak mau dengar. Yang ada dipanggil tukang ruqyah. Dipanggil ustaz tu beruqyah, dia dengar Pak. Ayahnya keluar mau bilang, nak jangan lagi buat itu, nak tutup kedai kopinya, nak ayahmu selalu tak mau didengar, malah diperingati hari ayah lagi Pak. Maka bahaya menciptakan sesuatu yang berkait dengan dosa. Jadi boleh buka seperti itu, buat. Ini sekarang kedai-kedai kopi tidak ada saya lihat. Saya pernah lihat satu kedai kopi Pak, maghrib saya lewat. Kebetulan karena terhalang waktu, tak sempat saya foto. Karena mengejar pengajian di maghrib. Itu maghrib penuh orang Pak. Tak keluar, azan berbunyi, tak ada yang keluar Pak. Jadi demi mengharapkan sedikit rupiah, dia biarkan orang bermaksiat di dalam tempat bisnisnya. Jadi ini termasuklah mengalir dosa. Itu yang pertama, maka hati-hati dalam urusan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seingat saya tentang melihat perempuan ketika mau menikah ya. Karena kemarin kita bicarakan tentang menundukkan pandangan mata. Bagaimana kita kalau seandainya melihat perempuan yang kita ingin nikahi waktu lamar, apakah perlu dilihat? Itu kondisi itu memang disuruh lihat. Ada hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah waktunya untuk menikah. Alhamdulillah aku sudah lamar seorang perempuan. Lalu Nabi bertanya, anadarta ilaiha? Kamu sudah lihat perempuan yang kamu lamar itu? Kata dia, belum ya Rasulullah. Izhab fandur ilaiha. Pergi ke tempat dia, lihat siapa orangnya, lihat wajahnya. Para ulama sepakat yang boleh dilihat adalah wajah dan tapak tangan, zahir dan batin. Itu yang boleh dilihat. Jadi tidak boleh lihat lebih daripada itu. Memang Nabi suruh lihat. Kalau tidak lihat, itu kucing dalam karung Pak. Mohon maaf nih, yang bercadar pun kalau mau dilamar itu harus dibuka cadarnya untuk dilihat. Jadi jangan sampai begitu dibuka cadar pencong rupanya. Contoh. Makanya disuruh lihat sama Nabi. Suruh lihat Pak. Itu tidak boleh mencari kucing dalam karung, karena urusannya adalah mencari istri yang salihah. Oh, sekarang melalui foto. Boleh, kalau bisa diterima melalui foto, yang penting sudah lihat. Tapi melihat langsung lebih utama. Jadi sepakat melihat wajah. Kenapa wajah diizinkan lihat? Pertama, aurat yang boleh nampak cuma wajah dan tapak tangan. Wajah itu lambang hati Pak. Hati kita ini munculnya di wajah. Sederhana, bapak marah, yang marah hati, yang panas hati. Kutu mati ke, kan begitu kata orang Pak. Ketika kita sedang bertengkar, yang tuum hati ke atau hati kah? Hati ke, kan begitu kata orang kan. Panas sekali hatiku. Tapi panasnya hati nampaknya di mana? Wajah mulai memerah. Ini kamera nih, ini sudah mulai berasa Pak. Wajah merah Pak, nampak wajah marah. Kenapa? Hatinya sedang panas. Wajah yang baik, saleh, itu adalah bentukan hati. Walaupun orangnya ganteng putih, tapi kalau tidak salat kita bisa tahu. Tapi yang lihat orang yang saleh juga. Kalau yang lihat sesama tidak salat, mana adanya kan jin lihat jin. Jadi harus saja orang yang saleh, yang alim. Ustaz, tengku coba lihat sebentar ni, lihat meneguhnya tentang anak semayang, tentang orang. Ini ngelung untuk sama-sama anak semayang orang ni, kata dia. Jadi perempuan boleh dilihat di wajahnya. Kemudian tapak tangan, kenapa disuruh lihat? Boleh lihat tapak tangan. Ini bukan untuk melihat garis tangan ini. Saya baca dalam kitab itu bukan untuk melihat garis tangan. Itu malah nanti munculnya kesyirikan dan khurafat. Ini ada yang bilang kalau garis tangannya cepat sekali bertemu, sebelum ke ujung sudah bertemu, itu orangnya create. Karena dia tertutup pintu cepat sekali, yang create yang mereka pilih, yang ababangai mandu gitu Pak. Disuruh lihat tangan. Yang saya dapatkan di dalam kitab-kitab, para ulama mengatakan tangan ini lambang
seorang isteri, apakah dia mampu bekerja, apakah dia pemalas atau tidak. Kalau tangannya terlalu lembut, maka siap-siap Pak, nasi jadi bubur. Rice cooker saja dia tak tahu tekan bagaimana on dan off. Kenapa? Hantam kedang, cuci baju tak bisa, kemudian selalu dalam keadaan dimasakkan dari dulu. Siap-siap hancur hidup Pak. Kecuali bapak kaya sekali, bisa menghidupi isteri seperti itu. Nak mau apa-apa cuci, nak mau apa-apa sapu pun tak boleh, takut nanti debu masuk ke dalam kuku kaki. Kerja dia apa? Pedikur, manikur, cok gunting sinek-sinek ni ulamnya kenyambut Pak, sambil nonton sinetron azab Pak. Sebelum kena azab. Makanya disuruh lihat tangan. Maka isteri itu tak usah dicari yang lembut-lembut sekali tangannya. Itu apa tangan lembut kalau tak bisa buat apa-apa? Kita pergi ke Banda Aceh Pak, seminggu kita pergi, pulang anak kita entah ke mana udah jadinya, rumah entah bagaimana udah jadinya. Itu salah satu kenapa disuruh lihat tangan. Jadi memang dalam urusan itu tidak disebut dengan menundukkan pandangan, memang harus lihat. Bertemu, ta'aruf sebentar, kemudian langsung lamar. Ta'aruf pun jangan sampai 2 tahun ta'aruf. Ini ada orang melamar tunangan 2 tahun pun tunangan 2 tahun. Tunangan itu 2 hari, seminggu, selesai, sekedar mengikat. Setelah itu langsung pernikahan. Kalau mau pacaranlah setelah menikah. Paling indah pacaran setelah menikah. Dumpu je dah pun. Hana harum mesti play pada harum. Jadi begitu. Jadi itu tidak termasuk fitnah, disuruh tundukkan pandangan. Baik. Satu pertanyaan kalau ada. Habis waktu. Oh, Masya Allah. Jadi dengan 2 pertanyaan ini sudah habis waktu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, nanti simpan ke minggu yang akan datang. Kalau begitu, kesimpulan kita pada malam ini yaitu kalau yang duduk samping jalan jangan sampai menyakiti pengguna jalan. Kalau tidak mampu, jangan duduk di samping jalan. Demikian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.